Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Widiasya. Jadi di video kali ini tentu kalian udah baca deskripsi judul kalau aku akan bahas karakteristik anak. Nah, di video kali ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian para calon guru ataupun guru pemula yang baru merambah pada dunia anak PAUD gitu, seperti apa. Tentu kalian penasaran gitu ya, seperti apa sih gitu karakteristik anak PAUD. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Stay tune terus ya. Jadi teman-temanku semuanya gitu ya, apa aja sih karakteristik anak PAUD gitu ya yang biasa ditemui oleh guru pada anak PAUD itu seperti apa gitu, apa aja gitu. Nah, jadi yang aku bahas kali ini adalah yang paling sering ditemukan itu ada 3 gitu ya. Yang pertama sekali itu adalah anak PAUD itu bersifat apa adanya gitu ya. Kenapa kok apa adanya? Iya, karena mereka dengan kekanak-kanakannya mereka itulah, mereka itu memang benar-benar anak yang apa adanya gitu. Beda hal dengan anak SD gitu ya, karena mereka udah mengerti nih, aku harus apa, aku harus ini gitu ya. Bisa di ibarat kalau mereka melakukan ini misalkan nggak jadi, itu kan bisa berdasarkan pemikiran mereka gitu. Tapi anak PAUD itu memang berdasarkan benar-benar real, apa yang mereka lakukan itu ya memang pada usianya gitu. Apa adanya. Saya contohkan pernah gitu ya waktu itu gitu. Saya masih ingat sama anaknya sampai sekarang, namanya Zaki. Zaki waktu itu pernah melakukan sebuah kesalahan gitu ya. Anaknya itu waktu itu membuat istilahnya kita kesel lah gitu ya, karena Zaki ini anak yang paling energik dari yang lainnya gitu. Nah, jadi si Zaki waktu itu anak ini sempat menumpahkan minum, kemudian dia usil sama temennya gitu ya. Jadi kita itu sebagai guru PAUD tentu harus sabar dan ekstra sekali sabar. Nah, jadi apa adanya si Zaki ini seperti apa gitu. Di saat kita udah di puncaknya sekali gitu menahan tingkah si anak, kemudian anak itu pas saya balik badan gitu ya, dia panggil saya Umi, dia pegang saya gitu, Umi. Tahu apa yang dia lakukan? Rambutnya itu rambut si Zaki ini dibelahnya menjadi 2 gitu, dan spontan gitu kita sebagai guru tentu langsung tersenyum, langsung tertawa. Karena apa? Tingkah si anak si Zaki ini tadi gitu kan. Jadi anak PAUD itu memang benar-benar apa adanya, tingkah lelucu mereka itu memang apa adanya gitu ya. Nah, jadi seperti itulah apa adanya anak PAUD itu tanpa dibuat-buat sekalipun gitu. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah anak PAUD itu punya imajinasi yang tinggi, teman-teman gitu. Nah, kok bisa sih anak PAUD punya imajinasi yang tinggi gitu? Nah, jadi imajinasi anak PAUD itu emang benar-benar tinggi. Contoh, ketika mereka bermain, mereka akan seolah-olah menjadi burung, seolah-olah menjadi kupu-kupu gitu ya, seolah-olah berperan sebagai Upin dan Ipin. Nah, itu benar-benar anak PAUD sekali gitu. Nah, dalam imajinasi inilah gitu kita perlu menuntun, karena tidak banyak ya. Kadang anak PAUD mah sekarang orang tua gitu, TK gitu ya, TKB itu usianya kan udah 5 ke 6 gitu ya. Kadang orang tua suka memberikan tontonan televisi yang sinetron yang dewasa. Ini bisa saja anak menirukan hal tersebut, karena itu saya juga pernah mengalami hal ini gitu. Kenapa? Karena orang tuanya itu dari orang tuanya, tapi ada anak yang punya imajinasi yang tinggi, mereka menirukan seseorang ataupun sesuatu yang memang pada usianya gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada anak PAUD itu yang ketiga itu karakteristiknya sangat identik dengan yang namanya energik dan aktif gitu. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena memang anak PAUD itu memang bersifat aktif semua, hampir ya. Tapi pada dasarnya ada juga yang pemalu gitu, karena perlu waktu untuk menyesuaikan pada lingkungan yang baru gitu. Tapi kebanyakannya memang anak PAUD itu energik dan aktif, apalagi contohnya di saat senam gitu ya. Di saat senam itu kita ada senam sehat itu ya.
PAUD ceria itu yang pertama. Nah yang keduanya itu kita selingin dengan senam pinguin, dan itu mereka bener-bener sangat antusias sekali gitu. Dan apalagi ada sesuatu hal yang baru gitu di dalam kelas, ada berupa nyanyian, tepukan, ice breaking, itu anak PAUD itu sangat suka sekali gitu. Nah jadi untuk kalian para calon guru gitu ya, ataupun guru pemula, itu sangat bermanfaat sekali ataupun sangat bisa untuk menarik perhatian anak jika kalian punya banyak berbagai macam ice breaking ataupun tepukan ataupun nyanyian gitu ya. Karena anak PAUD memang pada dasarnya sikap mereka adalah anak-anak yang energik gitu ya, dan aktif gitu. Nah jadi teman-temanku semuanya, itulah ada 3 karakteristik anak PAUD yang sering ditemui oleh guru gitu ya. Termasuk saya sendiri, itu yang paling saya sering kali temui adalah ketiga hal tadi. Yang pertama adalah apa adanya dengan berbagai macam tingkah mereka gitu ya. Yang kedua tadi adalah mereka mempunyai imajinasi yang tinggi, dan yang ketiga adalah energik dan aktif. Nah jadi teman-temanku semuanya, sekian dulu video kita kali ini untuk kalian calon guru ataupun guru pemula. Ketika tadi udah menyimak, jadi kalian bisa nih menempatkan posisi kalian, apa yang kalian lakukan setelah mengetahui hal ini itu apa gitu. Kalau anak yang apa adanya itu gimana, terus kalau anak yang punya imajinasi itu gimana nih saya nuntunnya, gimana saya ngajarinnya, kemudian anak energik dan aktif itu saya bisa berikan apa dan lakukan hal apa gitu ya. Sekian dulu di video kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk kalian yang baru mampir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.